Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah ini disiarkan secara langsung dari Gereja Pauk Harapan Kita Tangerang. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pemazmur berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Mengalir dalam hatiku, GB 44. Marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Adapun yang menjadi dasar dalam ibadah Minggu pagi hari ini sebagai nats pembimbing diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita menyanyi "Mataku Tertuju Padamu".
Saudara, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharu ya hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 40, kasih dari Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah
kepada setiap orang yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah dan pengampunan seperti tertulis dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kitung PKJ 199, dulu ku tertindih dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita nyanyikan Selidiki Aku, meresponi petunjuk hidup baru yang baru saja kita dengar. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan Alkitab. Kita persiapkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 12 sampai 28. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berkuasalah atas seluruh kehidupan kami dengan kuasa firman-Mu. Saatnya kami akan membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Tapi kami memohon, tolonglah kami Tuhan. Karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, supaya pikiran kami terbukakan. Ada hal-hal yang Engkau singkapkan bagi kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman ini dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kejadian 37 1 sampai dengan 4 dan 12 sampai dengan 28. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang genap. Saya mulai dari ayat pertama dan seterusnya. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya. Kita lanjut ayat 12, saya baca dari 12, Bapak Ibu Saudara 13 dan seterusnya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah mendengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Yordan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Yordan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun itu, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskannya Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka memakan buka, kelihatanlah kepada mereka sesuatu kepada orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balasan dan pedang berwarna. Dalam perjalanannya itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah apa-apa dia, karena dia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya yang mendapatkan tangannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita merenungkan satu tema, hati yang tertuju pada Allah akan berdampak positif bagi sesama. Kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Haruslah hati itu melekat pada Allah. Sebab jika hati kita tidak melekat kepada Allah, maka bukan kasih yang terjadi. Yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai moral biasa. Karena itu saudara-saudara, kita ditantang oleh firman Tuhan ini. Bagaimana seharusnya kita berdampak positif bagi sesama, lebih-lebih dalam situasi yang kritis, situasi yang memasuki masa-masa krisis sekarang ini. Dapatkah kita berdampak positif? Dengan kata lain, bisakah kita menjadi alat berkat bagi orang lain? Padahal mungkin kita juga sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, adalah kisah tentang Yusuf, buah cinta Yakub dan Rahel. Karena untuk mendapatkan Rahel, maka Yakub harus tinggal di rumah Laban selama 14 tahun. Karena Rahel itu sangat ia cintai. 7 tahun pertama dia pikir bahwa dia akan mendapatkan Rahel, tetapi yang ternyata diberikan oleh Laban itu adalah Lea. Karena itu dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Maka dalam hubungan
Yakub bersama dengan Rahel adalah cinta sejatinya. Yakub sangat mencintai Rahel, dan karena itu Yusuf dapat kita katakan sebagai cinta sejatinya Yakub dan Rahel. Di sepanjang perjalanan hidup pernikahan Yakub bersama dengan Rahel, Rahel tersakiti dan berharap pada Tuhan di tengah-tengah rasa sakit. Oleh karena Lea dan budak-budak yang lain dari Yakub sudah memiliki keturunan, dan Rahel bergumul di dalam hatinya, bergumul dalam iman tentang statusnya kepada Tuhan. Sekiranya ia dilengkapkan, sekiranya ia disempurnakan sebagai istri Yakub, Tuhan mendengar harapnya. Tuhan mendengar gumul imannya, dan lahirlah Yusuf. Jadi kita juga bisa katakan Yusuf itu bukanlah lahir dalam kebiasaan saja, tetapi dia merupakan perjuangan yang begitu berat bagi Yakub sendiri, tetapi juga merupakan pergumulan yang teramat penting bagi Rahel. Kita bisa katakan bahwa Yusuf adalah cinta sejati sekaligus buah kesabaran menanti perjuangan iman Rahel. Dan karenanya Yusuf hadir di tengah-tengah keluarga besar. Dia tumbuh bersama dengan saudara-saudara lain, satu ayah tapi lain ibu. Yakub sudah punya istri Lea dan banyak pembantu yang lain. Sudah lahir anak-anak yang lain, dan bersama dengan Rahel lahirlah Yusuf di masa tuanya. Sehingga Yusuf hadir di tengah-tengah keluarga besar. Dan Alkitab mencatat terhitung pada usia muda, dan saudara-saudara lainnya jauh lebih tua. Adalah situasi yang sama sekali jauh dari hubungan persaudaraan. Ini Alkitab mencatat. Hadirnya Yusuf, satu bapak tetapi lain ibu, maka dia hadir di tengah-tengah keluarga yang sebenarnya jauh dari persaudaraan. Kita tahu bahwa hubungan Yakub bersama dengan Rahel itu hanya melahirkan dua anak. Pertama Yusuf, dan yang terakhir adalah Benyamin. Maka dapat dikatakan dua anak ini sebenarnya anak yang bungsu. Jadi punya kakak-kakak yang sama sekali beda usia dan lain ibu, sehingga pastilah secara gen dan karakter itu juga berbeda. Maka jelas Alkitab mengatakan seperti yang kita baca, ternyata Yusuf hidup di tengah-tengah keluarga yang jauh dari persaudaraan. Saling menjaga, saling melindungi tidak diperoleh Yusuf dari kakak-kakaknya. Lebih-lebih dalam pekerjaannya menggembalakan kambing domba yang mempunyai tantangan yang besar ketika Yusuf harus menggembalakan kambing domba berhadapan dengan binatang buas. Tidak ada persaudaraan. Sering dan pasti Yusuf bertarung juga seorang diri. Apa yang Alkitab katakan dalam bacaan yang begitu panjang sebenarnya, mulai dari Kejadian pasal 37, melukiskan bagaimana saudara-saudara Yusuf hidup dalam iri hati. Iri hati itu muncul di tengah-tengah keluarga, dan iri hati kemudian melahirkan kebencian, dan Yusuf itu menjadi sasarannya. Jadi kejahatan yang muncul itu juga di tengah-tengah keluarga, di hubungan kakak beradik. Alkitab menjelaskan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Yusuf yang dirancang oleh saudara-saudara, oleh keluarganya, oleh orang terdekatnya. Akhirnya dalam kesepakatan permufakatan jahat itu, Yusuf dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya terjual. Sampailah Yusuf di tanah Mesir.
Keadaan panas dan genting di tengah-tengah keluarga ini merupakan wabah buruk yang melanda kehidupan keluarga. Keluarga Yakub bersama dengan Rahel. Tidak terdeteksi sejak awal bagaimana benih kebencian, iri hati itu muncul di tengah-tengah keluarga ini. Ini sudah merupakan badai yang bisa menghancurkan kehidupan dan peradaban mereka. Karena sudah ada rencana pembunuhan yang paling menyedihkan tidak diketahui baik oleh ayah dan ibu, tidak diketahui oleh Yakub dan Rahel. Ini muncul di tengah-tengah keluarga yang seharusnya kita pikirkan itu tidak terjadi. Tapi Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana sebuah benih kejahatan itu muncul. Maka kakak beradiknya merekarkakan yang jahat, merencanakan pembunuhan, sepenuhnya menjadi wajah dan karakter dari kakak-kakaknya. Tapi saudara-saudara, Tuhan melihat semuanya. Jumlah yang besar dan rancangan yang jahat yang begitu rapi tersusun tidak seimbang bagi Yusuf seorang diri. Kakak-kakaknya yang jumlahnya banyak mewakili kelompok mayoritas. Sedangkan Yusuf seorang diri dalam kesendiriannya mencerminkan ketidakmampuan, kelemahan, pasrah. Tidak ada perlawanan. Mengapa saudara-saudara? Mengapa juga peradaban buruk selalu mendominasi? Itu refleksi kita. Saudara-saudara, Yusuf terpilih dalam proses derita dan pengkhianatan. Ia bangkit memandang Tuhan ketimbang melihat kebencian dan memusuhi saudara-saudaranya. Ini strategi Yusuf. Ia bangkit memandang kepada Tuhan ketimbang memusuhi saudara-saudaranya. Ia memancarkan cahaya kasih-Nya ketimbang melakukan balas dendam. Karena itu saudara-saudara, kita melihat lebih dalam bagaimana strategi Yusuf untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, bahkan bagi masa depan peradaban kehidupan bangsa Israel. Pertama-tama mau dikatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, maka kualifikasi yang harus kita peroleh, pertama-tama kita harus memiliki spiritualitas. Jika kita perhatikan pada Kejadian 37 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yusuf memberitahukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Yusuf memahami persis kejahatan itu. Dan bahwa ternyata kakak-kakaknya, saudara-saudaranya telah dikuasai oleh kejahatan. Apa itu kejahatan, saudara? Yang pada akhirnya Yusuf mengerti bahwa saudara-saudaranya telah terkuasai oleh kejahatan. Dan ia laporkan kepada ayahnya. Kesaksian Alkitab pasal 37 ayat yang kedua. Bagi Yusuf ini harus didefinisikan dalam rangka menjaga hubungan dengan Tuhan. Apa itu kejahatan? Bagi Yusuf ini penting untuk menjalani kehidupan di dunia kepunyaan Tuhan, maka definisi yang tepat tentang kejahatan harus ada. Karena ia melihat itu muncul di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Di tengah-tengah kejahatan yang berkembang, maka Yusuf mengambil jarak, tidak terkontaminasi. Ini yang namanya spiritualitas, saudara. Ada di tengah-tengah itu tetapi tidak tercemar. Jika kita perhatikan Kejadian 41 ayat 37. Di situ menjelaskan bagaimana hubungan Yusuf dengan Tuhan. Roh Allah ada pada Yusuf. Kejadian 41 ayat 37.
Roh Allah ada pada Yusuf. Maka merencanakan yang jahat merupakan kemustahilan bagi Yusuf. Tidak pernah dia memikirkan kejahatan. Tidak pernah ada iri hati. Tidak pernah muncul untuk menyakiti. Hidupnya dikuasai Roh Allah. Karena itu di kemudian hari ia menang dari fitnah kotor. Di kemudian hari ia mampu mengatasi setiap masalah yang melanda kehidupannya. Termasuk fitnah yang menjijikkan dari istri pejabat Potifar. Yusuf berkata dalam cerita itu, mana mungkin saya melakukan dosa yang besar seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Yusuf bukanlah manusia biasa. Ia mewarisi hubungan Yakub bersama Rahel, itu sebuah hubungan cinta kasih. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau rumah tangga hubungan dibangun dengan cinta kasih, maka lahirlah orang seperti ini. Yusuf ini terwarisi sebuah gen yang terkuasai oleh cinta kasih. Ia dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga dalam ruang hidupnya tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Walaupun ia menjadi korban untuk itu. Relasi dengan Tuhan menjadi prioritasnya. Dalam sejarah terus menerus di Kejadian 37-38 menunjukkan bagaimana terjaga hubungan yang baik pribadinya dengan Tuhan. Tidak heran ia menelanjangi kejahatan. Ya. Ia tidak larut di dalam kejahatan, tetapi ia menelanjangi kejahatan. Ia menolak balas dendam. Kejahatan itu adalah aktivitas yang dibuat secara sadar dan sungguh-sungguh sebagai akibat macetnya relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah saudara-saudaranya, itulah kakak-kakaknya. Jadi relasi dengan Tuhan yang macet menimbulkan apa? Kejahatan. Termasuk juga dalam situasi kita yang seperti ini. Jika kita tidak menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, maka iblis akan mengambil alih tempat itu. Dan Yusuf tahu persis bahwa krisis ini telah melanda kehidupannya. Maka karena itu dia memposisikan diri untuk terus berada dalam wilayahnya Tuhan. Saudara-saudara, orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan pasti terlindungi dari kejahatan. Dan orang yang tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan pasti jatuh dalam kejahatan. Ini ingat Bapak Ibu. Orang yang tidak punya hubungan yang disiplin dan teratur dengan Tuhan, ia akan jatuh dalam dosa, akan jatuh dalam kejahatan. Salah satu tema penting teologi reform adalah ketekunan. Ketekunan itu menjadi ketekunan karena ia diuji oleh situasi yang tidak mengenakan. Ketekunan tidak ada di tempat-tempat yang nyaman. Ketekunan seperti situasi yang ada di alih-alihnya Yusuf. Apakah ia akan ikut larut dalam kejahatan? Atau justru dia mengambil alih dan mau menantang kejahatan itu. Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan pasti jatuh dalam dosa, pasti jatuh dalam kejahatan. Orang yang jatuh cinta pada Tuhan mampu membungkam kejahatan. Inilah Yusuf. Knowledge kita, personalitas kita, integritas kita dimulai dari sini Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Ingat firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan pengetahuan yang dibungkus dengan spiritualitas, dengan takut akan Tuhan, akan mengantarkan engkau menjadi apa? Berkat bagi sesama. Sehingga ketika engkau menjadi berkat bagi sesama, sebenarnya bukan karena usaha saya, itu karena Tuhan yang memakai engkau. Maka kebaikan yang kau berikan kepada orang lain sesungguhnya adalah kepunyaan Tuhan. Engkau cuma alat yang Tuhan pakai. Dan inilah Yusuf. Bagaimana dia bisa muncul dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Bisa punya dampak positif di tengah-tengah peradaban ini. Yang kedua kita perhatikan, harus memiliki standar kualifikasi, yaitu loyalitas. Yang pertama spiritualitas, yang kedua ini loyalitas.
Yusuf tidak memberontak pada saudaranya, bukan. Ini adalah loyalitas. Adik terhadap kakak. Ini juga bagian dari loyalitas. Dia diikat. Tadinya mau dibunuh, dijebloskan ke dalam sumur. Saudara-saudaranya telah dirasuk iblis, menjadikan Yusuf sebagai sasaran. Akhirnya terjual dan terbuang ke Mesir. Mau loyal di tengah-tengah situasi seperti ini, atau mau berontak? Ketika Yusuf memberontak, maka suasana akan menjadi lebih panas dan genting lagi. Tapi ia menunjukkan sikap. Ya tentu saja sebagai seorang diri, ia tak mampu membela dirinya karena jumlahnya terlalu banyak. Tidak mungkin juga sang adik melawan kakak-kakaknya. Terjual di Mesir, dan Mesir menunjukkan situasi yang asing. Ya, sekarang ia telah terjual di Mesir. Apa yang terjadi? Di negeri Mesir dia terasing, putus komunikasi dengan keluarga, dengan bapaknya, dengan ibunya. Ini menyedihkan. Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu sangat disayangi. Itu sebabnya dia dikenakan jubah yang maha indah, karena lahir di tengah-tengah usia yang sudah lanjut. Tapi sekarang dia sudah jauh di perantauan, bahkan orang tuanya tidak tahu di mana ia berada. Ini suatu keadaan yang mengguncang batinnya. Dia dengan setia menjalani situasi yang tidak baik ini. Ini juga dikategorikan sebagai loyalitas. Orang-orang di Mesir lingkungannya sama sekali lain. Di sini tidak ada Tuhan, di Mesir tidak ada Tuhan. Yang ada adalah berhala. Maka ini satu pergolakan batin di dalam diri Yusuf. Saya ada di sini. Ini di sini kita mengatakan bahwa ternyata modal yang ia dapat itu, modal spiritualitasnya, modal hubungannya dengan Tuhan. Hubungan Yusuf dengan Tuhan yang begitu mesra membuat ia mampu bertahan dalam situasi yang kritis seperti ini. Tinggal di Mesir dan terus loyal. Jadi kemudian hari, siapa yang tahu kakak-kakaknya merencanakan terburuk baginya di Mesir. Siapa yang tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lain kepada orang yang selalu punya komunikasi yang intim dengannya. Ia tinggal di Mesir dan terus loyal kepada Firaun. Bukan berarti kerohaniannya mati. Enggak, saudara-saudara. Mesir yang tak punya Tuhan, dan seorang diri Yusuf yang mengerti dan tahu akan Tuhan. Apakah dia akan terkontaminasi? Ini tantangan bagi kita, saudara-saudara. Apakah kita akan bertahan? Tapi justru di sini ada kesaksian iman yang tumbuh. Di Firaun, di Mesir, Yusuf memancarkan cahaya itu. Dia loyal kepada Tuhan. Dia begitu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan membalasnya. Iman sebesar biji sesawi sesuai dengan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu menjadi nyata. Seorang diri di tanah Mesir. Siapa Yusuf? Iman sebesar biji sesawi menjadi nyata. Yusuf dia begitu kecil. Tapi apa yang dipandang kecil dan hina oleh dunia, itu yang Tuhan pakai. Dalam kurun waktu tertentu, dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Imanmu yang kecil itu lama-lama dia tumbuh dan menjadi pohon besar dan bermanfaat bagi sesama. Dia kecil di Mesir dan dia tumbuh menjadi orang kepercayaan. Dia tumbuh menjadi penguasa Mesir. Masyarakat Mesir itu masa depannya ada di tangan Yusuf. Masyarakat dunia yang jauh dari Tuhan
Dari sini Yusuf tampil untuk memproklamasikan kuasa Tuhan. Ia dipilih menjadi penguasa, menjadi orang kepercayaan. Mengapa? Karena ia loyal. Iman pada Yusuf adalah iman yang kuat untuk berdiri di tengah-tengah badai, bahkan tidak tercemar di lingkungan Firaun. Betapa sulitnya kita mempertahankan iman Kristen di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin orang sudah dirayu dengan berbagai macam kebutuhan finansial, tapi Yusuf justru bertahan. Dia membuktikan. Ia dicari dan dipercayakan sebagai penguasa karena roh Allah ada padanya. Ia loyal kepada Firaun. Ia membaktikan diri kepada Firaun dan kepada masyarakat. Ini adalah cara, ini adalah sarana di mana Tuhan memakai. Jadi saudara-saudara, yang kedua mau mengatakan kalau kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi alat berkat bagi sesama, iman kita kepada Tuhan harus kita mantapkan. Sekali lagi, iman itu diuji. Iman itu terbukti di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan. Dia ulet, tidak tertandingi. Tidak ada orang yang dapat menandingi Yusuf. Hanya orang ini yang memiliki roh Allah, hikmat dan pengertian ada padanya. Mengapa saudara? Dia begitu loyal karena dia memiliki spiritualitas. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi alat berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa mempunyai dampak positif bagi orang lain? Kejahatan tidak selamanya harus kita takuti. Ingat saudara-saudara, Bapak Ibu, kejahatan tidak selamanya kita takuti. Iri hati tidak perlu kita ambil hati dan simpan di hati. Kebencian tidak perlu kita taruh di perasaan kita, enggak perlu. Saudara mau tahu buktinya? Roma 12. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jangan biarkan perasaanmu muncul kebencian. Jangan takut dengan kejahatan. Jangan ambil hati terhadap iri hati. Lebih-lebih dalam Roma 13 ayat 10 dikatakan di situ, kasih itu tidak berbuat jahat. Poin yang ketiga, kalau kita bisa menjadi berkat bagi sesama, artinya kita memiliki moralitas. Jangan moralitas yang biasa-biasa. Kita harus memiliki moralitas yang tinggi, yaitu kasih Bapa. Kita sering mendengar tentang kasih Bapa, dan kasih Bapa itu dimiliki oleh Yusuf. Dan inilah waktunya bagi Yusuf. Persis kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Mau menangis silakan menangis, mau berduka terjadi, mau rintihan, tertekan, kecewa, pahit, terhina, terhempas, terbuang, dilecehkan, diremehkan. Tuhan tahu semua situasi itu. Saya dan saudara menghadapi mungkin situasi yang tidak mengenakan, tapi tidak usah takut. Yesus pelihara kita. Tak usah aku takut. Yesus pelihara kita. Akhir dari semua kisah Yusuf, iri hati dan kejahatan memang sebuah proses yang mungkin kita menjadi korbannya. Tapi kasih suci itu akan mengalahkan. Berapapun besarnya iri hati, kebencian itu bisa ditaklukkan
dengan kasih suci seorang yang takut akan Allah. Kejadian 45 ayat yang ke-15. Apa yang terjadi? Yusuf mencium saudara-saudara. Di tanah Kanaan, di rumah bapaknya terjadi kelaparan. Di tanah Kanaan terjadi bencana, terjadi krisis yang begitu menyeramkan. Kelaparan berarti kematian. Tapi Tuhan menyelamatkan Yusuf ada di tanah Mesir dalam kelimpahan dan kemewahan. Mau dibunuh, masukin sumur, dijual di Mesir. Tapi di Mesir dia hidup dalam rancangan Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan semua keluarganya akhirnya harus datang ke Mesir. Maka terjadi perjumpaan orang-orang yang mensolimi. Terjadi perjumpaan kakak-kakaknya dengan Yusuf. Kejadian 45 ayat 15 mengisahkan Yusuf mencium, memeluk saudara-saudaranya. Kini sang penguasa baru muncul. Penguasa model Yusuf adalah penguasa yang memiliki cinta kasih, melupakan semua kejahatan saudaranya, mengabaikan semua kehinaan yang ia alami, tetapi ia memandang saudara-saudaranya dengan cinta yang tulus. Kenapa? Karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Untuk apa kita dipakai Tuhan dalam jabatan dan posisi apapun yang kita punya? Kita lupa bahwa itu semua Tuhan mau pakai untuk menolong orang lain. Jabatan Yusuf di Mesir untuk menolong apa? Untuk menolong kehidupan yang berkelanjutan. Tidak ada dendam. Bukan maksud jahat. Ia buang. Semua ada dalam kendali Tuhan. Sebab itu, marilah kita pelihara kehidupan. Kehidupan di Mesir terjaga dengan tertib. Di situ dia menjadi penguasa. Dunia ini adalah Mesir bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya. Di tengah-tengah pertarungan memamerkan iman kita. Kita menyaksikan iman kita di tengah-tengah situasi, bahkan krisis yang sedang melanda dunia ini. Apakah engkau akan memancarkan kekuatan iman model seperti Yusuf? Kita tahu di kemudian hari, Firaun memanggil keluarga Yusuf. Panggil semua saudaramu, ayahmu, panggil mereka di tanah Kanaan, tinggal di Mesir. Di Mesir disiapkan satu lokasi. Namanya tanah Goshen. Di Goshen situlah tanah yang begitu subur. Disitulah Yusuf menempatkan Yakub dan semua keluarganya. Disitulah cikal bakal orang Israel tumbuh dan berkembang. Kejahatan yang dirancang dibalas dengan kebaikan oleh Yusuf. Mudahkah menjadi alat berkat bagi banyak orang? Mudah, saudara-saudara. Pertama, engkau harus punya spiritualitas. Yang kedua, engkau harus punya loyalitas. Yang ketiga, engkau harus punya apa? Moralitas. Jangan moralitas yang biasa-biasa, tapi moralitas dalam kapasitas Tuhan. Moralitas yang tinggi. Selamat menjadi berkat bagi keluarga dan bagi masyarakat. Amin. Marilah kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kala ku cari. Cari damai hanya ku
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa kita ikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga yang tidak memiliki kasih dan persaudaraan, justru di situ muncul sebuah kisah kasih suci, di mana Yusuf memancarkan satu komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Ia berhasil mengalahkan kebencian dan iri hati, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, tanamkan itu dalam seluruh kehidupan kami, supaya di mana-mana ada kebencian, di mana-mana ada iri hati, disitulah kami tampil untuk memberitakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Hamba menyerahkan pergumulan gereja-Mu, seluruh jemaat gereja Pop Harapan Kita. Tuhan menolong jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah masing-masing, dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka yang ada. Hamba menyerahkan secara khusus Bapak Buce, menyerahkan Bapak dan Ibu Si Hombing. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan terus nyata bagi mereka, termasuk Ibu Ol Halimena. Tuhan berbelas kasih, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya, sehingga mereka terus mendapatkan lawatan Tuhan. Syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi, sehingga proses pemulihan yang diharapkan kekasih kami Ibu Susan makin hari makin terwujud. Kami melihat bagaimana Tuhan yang terus mendengar setiap doa kami. Di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah hidup kami yang tertindih, di tengah-tengah kepahitan, kami semua bisa melewati karena Tuhan. Syukur kami kepadamu, karena Engkau mengaruniakan kami iman untuk melewati semua badai yang begitu menakutkan dan menyakitkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat gereja Pok Harapan Kita dimanapun, dalam kondisi fisik mereka yang sakit, Tuhan lawatlah, karena hanya Engkau satu-satunya tempat perteduhan dan satu-satunya tabib kami yang sanggup melakukan perkara besar. Hamba menyerahkan juga situasi dunia yang terus melanda pandemi COVID-19 ini. Kami tidak pernah mengerti, tetapi kami bisa belajar dari firman-Mu bahwa setiap wabah dan musibah menuntut perhatian serius dari kami, supaya kami tetap menghormati Tuhan di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah krisis yang kritis, di tengah-tengah bahaya. Kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena itu kami memohon sebagai orang percaya, kami mohon kuatkan kami semua Tuhan. Tidak saja Engkau menguatkan fisik kami, tidak saja Engkau menguatkan ekonomi kami, tapi Tuhan tolonglah supaya kami memiliki kekuatan iman untuk terus beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya terbatas oleh karena pandemi COVID ini. Itu sebabnya situasi ini pun kami percaya Engkau tahu, dan kami membutuhkan pertolongan, kasih dan kemurahan Tuhan.
Biarlah dunia ini boleh tahu dan percaya sebagaimana Yusuf menjadi saksi Tuhan di tengah peradaban. Di Mesir ia memancarkan kasih Tuhan. Di tengah-tengah bahaya, biarlah Engkau pakai gerejamu, Engkau pakai kami orang percaya untuk mewartakan bahwa kuasa Tuhan masih ada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bisa melayani Engkau pada minggu pagi hari ini. Biarlah kami terus-menerus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kekuatan ini kami terus gunakan untuk melayani dan menghormati Tuhan. Engkau berkenan memakai pemerintah kami dalam situasi yang pelik. Presiden kami, semua jajaran pemerintah yang menangani COVID ini, Satgas khusus yang bertugas, Tuhan beri hikmat pada mereka. Bahkan masyarakat bisa meresponi secara positif bagaimana menyesuaikan dalam kehidupan tatanan yang baru untuk taat dan disiplin mencegah wabah corona ini. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak-anak-Mu teladan dalam situasi yang seperti ini. Bapa di surga, kami menyerahkan jam-jam ibadah kami, baik ibadah melalui audio setiap hari Minggu, ibadah-ibadah melalui rekaman YouTube yang kami lakukan. Semua sarana teknologi kami mau gunakan untuk tugas-tugas pelayanan. Karuniakan kami hikmat dan kekuatan untuk menggunakan teknologi ini mempermuliakan nama Tuhan. Pertemuan-pertemuan kami melalui Zoom, bahkan juga video call, bahkan juga Google Meet, Tuhan tolong kami semua. Biarlah semua ini menjadi sarana di mana hubungan kami dengan Tuhan, spiritualitas kami terjaga di hadapan Tuhan di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah musibah ini. Kami percaya kami akan menemukan kasih Tuhan karena Engkau kasih adanya. Ya Bapa di surga, ini semua syukur kami, ini semua permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pemberian kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan kita, kita lakukan pakai waktu anugerah Tuhanmu. Hidup
Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa dan karunia Roh Kudus memampukan kami mengerjakan berbagai hal yang baik dan berguna, serta mendatangkan berkat dan rezeki dalam hidup kami. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan, baik dari kelimpahan yang kami miliki maupun dari kekurangan kami. Terima dan berkati persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pekerjaan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, kami mohon waktunya sejenak untuk kami membacakan warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, Majelis dan Jemaat POK Harapan Kita menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Yang kedua, pelayan firman dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, terutama bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Biarlah kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan terus merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, majelis dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kami sampaikan ibadah-ibadah. Ibadah minggu online melalui channel YouTube dilakukan atau dilaksanakan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya, dan akan disiarkan melalui channel YouTube POK Harapan Kita. Untuk minggu pertama dan ketiga akan disediakan dalam bentuk liturgi dan rekaman khotbah. Selanjutnya, ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikuti Instagram @pampoukhk untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Selanjutnya disampaikan, ibadah keluarga direncanakan akan dimulai bulan depan melalui Google Meet. Waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat mengakses channel YouTube @Superbook Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan kepada jemaat, selama beribadah di rumah, persembahan yang dikumpulkan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Avandi dengan nomor rekening 1170006247621. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian jemaat,
kami ucapkan terima kasih. Jemaat dijemput untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pengutusan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu pagi hari ini. Pergilah dalam damai dan layanilah Allah yang hidup, yang sudah menebus dan memanggil saudara menjadi utusan-utusan kemuliaan namanya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan perjuangan. Yakinlah bahwa Allah yang mengawal dan menuntunmu adalah Allah yang setia, karena saudara berharga di matanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.